Tes, satu, dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, suara saya terdengar? Halo, selamat pagi. Suara saya terdengar? Jelas, Pak. Oke, jelas. Baik, kalau gitu Bapak Ibu semua, para editor dan reviewer di Jurnal Sisi Indonesia, kita mulai untuk kegiatan persamaan persepsi serta bimbingan teknis terkait dengan editor dan juga reviewer di jurnal di lingkungan Sisi Indonesia. Ya, sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Ahmad Raihan, selaku salah satu chief editor di Jurnal Sisi Indonesia, tepatnya di Jurnal Equality atau Jurnal Hukum ya. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini, saya akan membersamai Bapak dan Ibu untuk melakukan persamaan persepsi terkait editor dan reviewer. Kemudian nanti akan kita coba untuk menjalankan role sebagai editor ataupun role sebagai reviewer. Mungkin ini kami dari sisi Indonesia meminta waktu Bapak Ibu mungkin sekitar 1 jam atau 1,5 jam ya untuk melaksanakan kegiatan ini. Jadi ngapunten buat Bapak dan Ibu yang memang mungkin sedang ada kegiatan lainnya seperti itu. Baik, langsung saja. Ini nanti juga akan kami rekam, kemudian nanti rekamannya akan kami kirimkan juga melalui email kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga nanti di akhir akan ada JIPOM ataupun daftar hadir yang Bapak Ibu mesti isi. Kemudian nanti mudah-mudahan bisa kami keluarkan sertifikat terkait dengan kegiatan BIMTEK ini. Jadi bisa mendapatkan sertifikat juga untuk kegiatan bimbingan teknis pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan itu bisa berguna untuk Bapak Ibu semua, guna keperluan BKD ataupun Rembun ya. Oke, sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Apa sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, gimana? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Sudah terlihat. Oke, Bapak Ibu. Nanti kalau misalkan tiba-tiba tidak berjalan ataupun ada kendala, mungkin bisa disampaikan saja ya Bapak Ibu. Oke. Baik, Pak. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Jadi kami dari Yayasan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia. Ini kebetulan kami adalah yayasan yang ruang lingkupnya itu adalah berkaitan dengan penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Dan memang kami sudah berdiri dari mulai tahun 2020 itu di bidang pengabdian masyarakat. Selama 4 tahun kami melakukan kegiatan-kegiatan pengabdian baik di desa-desa ataupun SD-SD di daerah Jawa, Sulawesi, dan juga di daerah NTB. Ya, jadi beberapa tempat yang memang kami datangi untuk melaksanakan kegiatan pengabdian. Lalu kemudian ini kami menerbitkan jurnal di bawah yayasan ini. Ini kebetulan baru tahun kedua Bapak Ibu semua. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu lihat untuk jurnal kami itu ada 10 jurnal. 6 jurnalnya sudah sampai di tahap volume 2 nomor 1. Kemudian 4 jurnalnya itu masih jurnal baru atau volume 1 nomor 1. Jadi ini harapannya Bapak Ibu semua mungkin apa namanya, kami mohon bantuannya untuk bisa berpartisipasi dalam rangka peningkatan penelitian di yayasan kami khususnya dan juga di Indonesia umumnya dengan cara menjadi editor dan reviewer di jurnal-jurnal kami ini. Nah, kami ini bergerak di bidang publikasi penelitian, pemberdayaan masyarakat yang berbasis penelitian, dan juga peningkatan skill melalui pelatihan. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah ada yang apa namanya follow Instagram kami di Jurnalistik Indonesia, itu adalah alternatif akun kami, karena akun utama kami itu ada di sisi Indonesianya. Tapi itu kalau yang jurnal sisi Indonesia itu untuk alternatif akun untuk pemberitaan mengenai jurnal-jurnal, dan memang masih dalam tahap pengembangan gitu. Kemudian dalam hal publikasi penelitian, ini kami memiliki kegiatan publikasi di book chapter dan publikasi jurnal dengan 10 jurnal yang telah dimiliki oleh Sisi Indonesia dan juga beberapa book chapter. Kebetulan book chapternya ini berkaitan dengan hasil pengabdian yang kami lakukan
di beberapa tempat. Jadi biasanya ada kegiatan pengabdian, kemudian kegiatan pengabdian itu dibukukan, entah itu hasil dari pengabdiannya ataupun cerita-cerita dari rekan-rekan yang melakukan pengabdiannya. Nah, ini sebagai bentuk komitmen dari sisi Indonesia dalam rangka penyebarluasan keilmuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini yang tadi saya bilang ada 10 jurnal dari kami. Kebetulan yang sudah ter-ISSN ini ada 5 jurnal ya, karena volume 2 nomor 1 yaitu ada jurnal pengabdian masyarakat, kemudian jurnal ilmu kesehatan dan kedokteran ini baru semalam kami mendapat info dari BRIN kalau ISSN-nya sudah keluar. Nanti mungkin paling lambat hari Minggu sudah kami cantumkan di websitenya. Kemudian benefits untuk jurnal ekonomi. Kemudian ada yang hijau ini inspirasi untuk jurnal pendidikan dan kebudayaan. Yang merah ini jurnal hukum dan keadilan. Ini 5 jurnal yang memang sudah tahap volume 2 dan nomor 1. Dan alhamdulillahnya sudah terindeks di Scholar, di ISSN, di Garuda, dan juga sudah terindeks Copernicus. Gitu Bapak Ibu. Kemudian ini sedang kami ajukan ke DOAJ dan juga EBSCO. Mudah-mudahan di tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Serta mungkin jika memungkinkan di bulan Agustus atau September ketika pembukaan akreditasi Sinta, insya Allah ini 5 jurnal ini akan kami ajukan ke akreditasi Sinta. Meskipun nanti mungkin hasilnya belum tahu ya, karena memang biasanya harus 2 tahun dulu. Tapi ya kita coba saja nanti diajukan ketika sudah volume 2 nomor 2 atau di akhir tahun nanti. Lalu kemudian ini udah ada 4 jurnal baru ya, dan 1 jurnal yang memang kami apa namanya ulangi karena memang ketidakcukupan artikel kemarin. Ini ada Nature, ini jadi masih di volume 1 nomor 1. Ini jurnal terkait dengan ilmu lingkungan dan juga ilmu kelautan nasional. Kemudian ada jurnal Sosiale berkaitan dengan jurnal sosial dan politik. Kemudian ada Hayati, ini jurnal pendidikan untuk ilmu pengetahuan alam dan biologi. Kemudian ada Tech, ini jurnal untuk mesin atau teknik ya. Kemudian ada Taspiah, jurnal untuk hukum Islam dan juga ekonomi syariah. Jadi ada 10 jurnal yang memang ada di bawah lingkungan sisi Indonesia ini. Nah, ini untuk target jurnal Indonesia di 2025. Ini untuk yang volume 2 nomor 2 ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa lakukan indeksasi Sinta atau akreditasi Sinta di bulan Agustus atau September. Nanti coba kita ajukan saja. Kalau berhasil ya alhamdulillah. Kalau tidak ya berarti kita akan ajukan lagi di awal 2026 nanti. Karena memang persyaratannya adalah biasanya 2 tahun. Tapi kata beberapa rekan, dicoba saja biasanya bisa masuk untuk diindeksasi. Karena memang kan keluarnya nanti di bulan Februari atau Maret 2026-nya. Kemudian juga ada DOAJ dan Scopus Setawus ya. Ini kemarin sudah kami konsultasikan. Kemungkinan juga setelah volume 2 nomor 2 terbit, ini kami selain ke Sinta, niatnya akan langsung kita coba untuk indeksasi ke DOAJ, Scopus, dan juga WOS. Karena memang persyaratannya itu adalah 2 volume, dan 2 volume itu ya di akhir tahun ini ya. Kemudian juga beberapa indeksasi dari beberapa kampus atau library itu juga nanti akan kami usahakan di volume 2 nomor 2 setelah terbit untuk itunya. Ini adalah beberapa target di jurnal kami. Untuk jurnal yang volume 1 nomor 1 targetnya itu adalah kita mendapatkan ISSN, Garuda, dan juga Copernicus untuk di tahun ini. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mendaftar sebagai editor dan juga reviewer, di sini saya sedikit menjelaskan kalau masanya editor ini adalah individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan naskah yang masuk ke jurnal akademik atau ilmiah. Ya, perannya itu meliputi beberapa hal, diantaranya adalah menyeleksi artikel yang sesuai dengan lingkup dan standar jurnal, mengkoordinasikan proses peer review atau peninjauan dengan memilih reviewer yang kompeten, memberikan keputusan akhir terkait penerimaan, revisi, atau penolakan naskah berdasarkan masukan reviewer dan kebijakan jurnal. Dan yang terakhir, memastikan bahwa artikel yang diterbitkan memenuhi standar etika akademik dan kualitas ilmiah. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, peran dari Bapak Ibu semua sebagai editor jurnal itu adalah proses peer review atau proses editorial board atau editorial review yang berkaitan dengan jurnal, mulai dari jurnal itu masuk atau disubmit oleh author, kemudian diseleksi terlebih dahulu oleh chief editor, nanti ada dari masing-masing jurnal,
kemudian diseleksi lagi oleh Bapak Ibu editor untuk kemudian diberikan kepada reviewer untuk diseleksi secara substansi. Ya. Jadi kalau editor itu biasanya berkaitan dengan apakah sudah sesuai template, sudah sudah sesuai dengan kebijakan plagiasi atau Turnitin, karena Turnitin kami ini ada di 25% ya, memang masih tahapannya agak rendah, mungkin nanti akan kita naikkan sedikit demi sedikit. Kemudian setelah selesai template sama sesuai Turnitin, baru kemudian akan dikirimkan kepada para reviewer yang memang sudah kita tentukan juga. Nah, kemudian tugas utama editor ini adalah menjamin kualitas dan relevansi artikel. Jadi nanti diseleksi secara umum saja. Apakah ini skupnya masuk ke jurnal hukum, apakah skupnya masuk ke jurnal pendidikan, apakah skupnya ini masuk ke jurnal hukum Islam, dan lain sebagainya. Kemudian memastikan proses penerbitan berjalan sesuai jadwal dan juga mengembangkan strategi untuk meningkatkan reputasi jurnal ya. Ini secara umumnya. Lalu untuk Bapak Ibu para reviewer jurnal, ini adalah ahli atau akademisi yang ditunjuk oleh editor untuk mengevaluasi kualitas, relevansi, dan kontribusi ilmiah dari sebuah naskah. Reviewer bekerja secara independen dan objektif untuk memberikan masukan kepada editor serta penulis. Jadi memang kalau untuk reviewer ini, kami menerima itu bukan hanya akademisi, tapi juga ada beberapa pendaftar dari seperti BRIN, BMKG, dan lain sebagainya. Itu kami tetap terima karena untuk menjaga kualitas dari artikel yang akan kita terbitkan. Jadi perlu ada pertimbangan dari sisi praktisinya juga, gitu. Nah, mudah-mudahan ini jadi meningkatkan kualitas dari tulisan tersebut. Lalu peran reviewer ini, pertama mengevaluasi naskah, menilai struktur, metodologi, hasil penelitian, dan relevansinya terhadap bidang keilmuan. Yang kedua, memberikan umpan balik, menyampaikan saran dan kritik konstruktif untuk perbaikan naskah. Dan yang ketiga, menilai kepatuhan etika, memastikan naskah bebas dari plagiarisme dan memenuhi standar penelitian. Reviewer ini berperan penting dalam menjaga kualitas akademik jurnal karena mereka membantu memastikan bahwa hanya artikel yang memenuhi standar tinggi yang diterbitkan. Itu Bapak Ibu. Jadi memang ini adalah tugasnya dari reviewer ya, untuk melihat substansi dari jurnal tersebut apakah sudah sesuai atau belum, bagaimana kualitas dari substansinya, kualitas dari tulisannya, apakah layak untuk diterbitkan atau tidak, atau jangan-jangan dia hanya mengcopy paste dari beberapa artikel saja. Nah, ini tugasnya oleh reviewer. Nah, ini kalau misalnya tadi secara keseluruhannya ya, tugas atau job desk-nya, editor itu mengelola artikel yang masuk ke jurnal dari mulai submit, mengirimkan ke reviewer, revisi artikel oleh author, mengirimkan ke copy editor, dan juga publikasi. Reviewer tugasnya adalah mereview artikel yang telah ditentukan oleh editor untuk memberikan review atau komentar secara substansi dan sistematika. Kemudian kita ada alur peer review di Jurnal Sinesia dengan catatan harinya juga. Jadi mulai dari author submit artikel, kemudian nanti ada chief editor dari masing-masing jurnal akan memeriksa dan mereview sekilas artikel apakah sudah sesuai dengan scope dan template, kemudian mengassign editor yang sesuai dengan scope. Biasanya nanti kami lebih ke arah untuk chief editor yang lebih ke arah plagiasinya Bapak Ibu. Jadi untuk plagiasi dan template-nya mungkin kami akan arahkan sekilas. Tapi biasanya kalau misalkan plagiasinya sudah di bawah 25%, itu akan kami lanjutkan kepada tim editor. Nah, kemudian nanti editor mengirimkan artikel kepada reviewer sesuai dengan scope yang ada. Ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu mengklik untuk mengassign sebuah artikel, itu biasanya nanti akan ada reviewer yang bisa kita assign untuk menjadi reviewer dari jurnal artikel tersebut. Nanti di situ sudah ada keahlian dari masing-masing reviewernya. Jadi bisa memudahkan Bapak Ibu untuk menentukan siapa yang kira-kira siapa yang kira-kira harus diassign untuk reviewer untuk mereview artikel tersebut gitu. Ini selama 3 sampai 7 hari ya Bapak Ibu, kalau lebih cepat lebih bagus. Karena memang kita kadang di jurnal itu, mungkin Bapak Ibu juga sering mengalami ya, lamanya itu biasanya adalah menunggu keputusan dari si jurnal, apakah lolos atau tidak, lanjut atau tidak. Nah ini, jadi berkaca dari itu kita sih menginginkan kita memudahkan jalan orang lain, maka mudah-mudahan Tuhan akan memudahkan jalan kita. Jadi kita mempercepat apa namanya proses peer review ini 3 sampai 7 hari, dan mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi atau tidak lewat dari itu, sehingga mudah-mudahan nanti Tuhan bakal memperlancar pekerjaan ataupun kegiatan kita yang lainnya. Nah,
Ini 3 sampai 7 hari. Kemudian reviewer mereview artikel secara substansi dan sistematika, kemudian mengirimkan hasil review kepada author. Nah, habis itu lalu author merevisi dan mengirimkan balik artikel hasil revisi. Nah, ini nanti untuk author merevisi ini yang kadang mereka udah diberikan reviewnya, tapi revisinya bulan depannya. Nah, yang penting kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai editor dan reviewer. Kemudian editor mengirimkan hasil revisi ke copy editor, lalu copy editor menyesuaikan artikel yang diberikan untuk kemudian dikirimkan kepada editor. Nah, ini nanti mungkin tahapan reviewer itu ada di tahapan nomor 5 saja ya, jadi hanya mereview artikelnya, tetapi memang perlu banyak tenaga untuk mereviewnya ya. Tetapi kalau untuk editor, mulai dari auto submit sampai ke sampai sini saja mungkin. Editor mengirimkan hasil revisi ke copy editor atau penentuan apakah naskahnya diterima atau dikembalikan sampai situ untuk editor. Nanti untuk copy editor dan juga publish jurnal itu insya Allah nanti dari rekan-rekan chip editor yang bakal melakukan copy editor dan juga publish jurnalnya karena kami memang sudah ada tim sendiri agar sistematika penulisannya template-nya bisa sesuai dengan yang sebelumnya gitu Bapak Ibu. Dan ini kalau berjalan dengan lancar maka alur peer review jurnal kami ini adalah di angka 42 hari. Bisa lebih cepat kalau misalkan Bapak Ibu mengedit ataupun mereviewnya dengan cepat, tapi bisa lebih lama kalau misalkan Bapak Ibu mereviewnya lebih lama juga seperti itu. Atau yang tidak bisa kami prediksi ini yang author merevisi dan mengirimkan balik artikel hasil revisi. Kemudian Bapak Ibu karena telah bergabung dengan kami di editor dan reviewer Jurnal Sinesia ini, kami memiliki beberapa benefit, yaitu pertama adalah SK sebagai editor dan reviewer yang mungkin sebagian sudah kami kirimkan, sebagian masih belum ya, karena memang kita sedang mencatat ulang antara editor dan reviewer yang baru dengan editor dan reviewer yang lama untuk kemudian kami gabungkan di satu SK. Karena memang persyaratan dari BRIN itu harus di satu SK untuk satu editor dan reviewer per jurnalnya, tidak bisa dibeda-bedakan. Nah, nanti yang sudah berarti ya itu sudah diterima. Kalau misalkan yang belum nanti akan kami kirimkan ulang ya SK terbarunya. Kemudian IA sebagai penambah ikut fakultas. Nah, ini kemarin kami juga meminta adanya implementation of agreement ya. Itu sebenarnya permintaan dari BRIN juga. Jadi memang harus ada sekarang itu kalau lembaga di luar universitas itu harus punya PKS atau IA dengan para editor atau reviewernya. Bukti bahwasanya memang benar-benar mereka itu menjalankan kegiatan editor dan reviewer di jurnal tersebut, bukan hanya dicantutkan saja namanya. Jadi ngapunten Bapak Ibu karena kemarin mungkin agak terlalu merepotkan ya. Soalnya memang ini adalah permintaan dari BRIN untuk menjaga kualitas, bahwasanya memang kita tidak hanya mencatutkan saja nama Bapak Ibu, tetapi memang kita sudah ada kerjasama untuk melakukan kegiatan editorial dan juga reviewer ya. Jadi kemarin ada IA. Dan juga ini sebenarnya sebagai penambah IKU Fakultas Bapak Ibu, mungkin nanti ketika ada akreditasi, itu mungkin bisa digunakan juga sebagai penambah di bidang pengabdian. Atau juga mungkin ketika ada ISK ya, implementation itu ya suplemen, itu juga bisa digunakan untuk sebagai penambah nilainya. Jadi mudah-mudahan itu juga bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Kemudian juga kita menyediakan free publish satu artikel di jurnal Sisi Indonesia ya. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti sebagai editor ataupun reviewer boleh mempublish di jurnal kami secara gratis, itu silahkan saja. Kalau misalkan mau publishnya di jurnal hukum ya silahkan, mau di jurnal kesehatan atau kedokteran juga silahkan, atau di jurnal yang dia jadikan editor atau reviewer juga itu diperbolehkan. Nah, tapi di sini ada beberapa persyaratan. Di sini persyaratan ini memang sengaja kami buat begini Bapak Ibu karena memang kita kan memang ada niatan untuk indeksasinya ditingkatkan ya Bapak Ibu di tingkat internasional. Jadi kami mohon bantuannya juga. Mungkin ada yang mau submit di jurnal kami dan itu memang free untuk reviewer dan editor. Tetapi ada beberapa persyaratan dan ini adalah persyaratan yang memang diminta oleh Scopus dan WUS ya karena kemarin kami sudah sempat berkirim email ke pihak mereka dan memang diberikan panduan untuk jurnal yang memang layak untuk dijadikan indeksasinya Scopus ataupun WUS ya. Itu seperti artikel sesuai template yang ada, kemudian minimal 6.000 kata,
menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini Bapak Ibu yang paling urgent karena memang akan ditingkatkan ke internasional. Jadi harapannya nanti mungkin bisa di-translate dulu, dijadikan bahasa Inggris, entah itu mau menggunakan translate mandiri ataupun translate menggunakan aplikasi ya silahkan. Atau mungkin dari Word-nya juga bisa auto translate juga, itu silahkan. Yang jelas kami berharap pre-publish-nya ini yang Bapak Ibu kirimkan itu adalah menggunakan bahasa Inggris. Kemudian juga mensitasi artikel di salah satu jurnal di sisi Indonesia. Ini sebagai syarat untuk impact factor ya dari apa namanya jurnal tersebut. Jadi harus ada sitasi yang mensitasi jurnal tersebut. Jadi harapannya ini ya Bapak Ibu, ketika nanti Bapak Ibu mengirimkan artikel untuk dipublish di jurnal sisi Indonesia ini. Nah, itu beberapa hal untuk persamaan persepsi pada pagi hari ini. Mungkin sebelum kita lanjut kepada tahapan apa namanya tahapan teknis untuk editorial dan juga reviewer, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menanyakan terlebih dahulu. Monggo, silahkan. Ini stop share ya. Ah ya, mangga Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Oke, saya rasa sambil berjalan saja ya. Oke, sejauh ini aman ya. Jadi nanti mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya, kami persilakan. Atau Pak, ya siap. siapa? Gimana? Oke, karena saya lihat memang yang mendaftar ini rata-rata sudah pernah menjadi editor ataupun reviewer di jurnal lainnya ya. Jadi apa namanya ya nanti sambil berjalan saja kalau misalnya ada yang mau bertanya ya. Karena kami juga nanti ada kontak person yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah hubungi. Tapi memang agak slow respon itu ya, soalnya memang disambi dengan kerjaan lain ya. Jadi agak slow respon untuk ininya. Tapi nggak apa-apa. Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Bentar untuk ininya. Saya share screen lagi. Pertama untuk pedoman reviewer dulu ya. Oke. Bentar. Ini share screen ini. Oke, Pak. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Jadi ini untuk website atau OJS di jurnal kami ada di journal.sinesia.id ya. Nanti bisa mungkin Bapak Ibu cari. Sepertinya juga di mesin pencarian Google ya. Itu sudah terindeks di atas ya. Jadi mudah-mudahan memudahkan untuk Bapak Ibu mencari. Nah, di sini kami ada beberapa jurnal yang seperti tadi saya bilang ya. Nanti tinggal Bapak Ibu klik di mana tempat Bapak Ibu ingin atau Bapak Ibu kemarin ditugaskan sebagai editor atau reviewer. Ya, jadi nanti bisa diklik salah satu. Nah, ini saya buka jurnal saya saja karena memang aksesnya di jurnal saya ya. Ini nanti bisa klik view jurnal. Kemudian ini apa namanya untuk indeks ininya ya. Apa tuh namanya dashboardnya ya untuk kegiatan kami ya. Nah, ini udah masuk ke volume 2 nomor 1 dan ini sudah mulai diterbitkan ya. Dan juga ini sudah bisa diklik juga sebagian seperti Crossref, kemudian Copernicus, Dimension, Go Scholar, Garuda, OneSearch itu sudah bisa diklik. Nanti mungkin akan bertambah seiring waktu. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin login, nanti bisa klik login di sini. Lalu kami sudah mengirimkan via email untuk akun dan juga password Bapak Ibu. Itu kami kirimkan via email. Kalau misalkan tidak ada di kotak masuk, mungkin bisa lihat di spam ya.
Karena biasanya masuk ke spam juga tuh kalau email baru dari domain yang yang bukan google.com ya atau gmail.com. Nah, itu nanti silakan dicek apakah ada atau tidak, kemudian dicoba login. Lalu harapan kami Bapak Ibu kalau bisa tidak usah diubah untuk passwordnya, ya, karena memang nanti beberapa kali kami mungkin izin untuk mengakses juga, karena biasanya nanti ada beberapa hal yang terlewat dan itu perlu dibetulkan melalui akun Bapak Ibu. Seperti contoh kemarin tuh jurnal kami agak error dikarenakan editornya itu ternyata tidak mengumpulkan atau tidak mengupload galenya. Jadi gale itu adalah tempat agar si jurnal itu bisa diunduh yang ini. Nah, ini yang PDF ini namanya gale ya. Dan itu tidak diupload sehingga jurnalnya tidak bisa dibuka sama sekali. Nah, itu mau nggak mau kita harus login melalui akun Bapak Ibu. Ini juga kami sudah ada penulis dari Turki ya, alhamdulillahnya yang untuk apa namanya jurnal hukum ini. Ini juga kemarin sempat nyari-nyari juga sih. Karena ini salah satu persyaratannya ya. Jadi nanti minta tolong untuk dilihat emailnya, kemudian dicoba saja untuk akses masuk. Lalu kalau misalkan apa namanya Bapak Ibu itu sudah bisa masuk, tolong jangan diubah untuk passwordnya ya, sehingga kami nanti bisa membetulkan atau memperbaiki ketika ada permasalahan di jurnal tersebut ya. Kemudian klik saja login. Nah, ini karena saya adalah apa namanya chip editor. Jadi tampilannya seperti ini ya. Jadi tampilannya itu ini agak lebih banyak ya. Tapi nanti kalau misalnya di Bapak Ibu mungkin tampilannya hanya ini saja, McQueen saja ya, sama arsip itu doang. Nah, ini kita coba satu ya. Ada nggak yang masih baru ya? Ah, ini masih ada yang baru ya. Hmm. Nah, ini kalau misalnya Bapak Ibu lihat, jadi tampilannya seperti ini. Nanti Bapak Ibu klik submission, kemudian klik di view jurnal mana Bapak Ibu yang ingin diedit ya, atau dilakukan editorial review. Nah, nanti kemudian diklik saja view-nya ini, nanti akan masuk ke dalam apa, ringkasan editorial prosesnya atau editorial review-nya di jurnal tersebut, di artikel tersebut. Ini artikel milik Hasmah, kewajiban suami memberi nafkah idah kepada istrinya ditinjau dari komplikasi hukum Islam dan perundang-undangan. Nah, ini tahapan pertama, ada tahapan submission, tahapan review, tahapan copy editing, dan tahapan production. Ya. Jadi kalau untuk tahapan Bapak Ibu nanti sampai tahapan review saja ya. Nanti copy editing dan production itu nanti dari tim kami. Yang perlu Bapak Ibu pertama lakukan biasanya itu adalah nanti kita akan assign satu editor ya. Ini kita assign dulu coba biar ya sekalian praktek langsung ininya. Nah, ini nanti sudah ada nama Bapak Ibu semua sebagai editor. Coba saya masukkan satu ini editor ya, editor lama saja biar dia nggak bingung. Oke. Ya, ini saya masuk sebagai akunnya si Pak Arif tadi ya, karena rata-rata saya hafal kalau untuk yang apa tuh namanya, udah diubah sama dia ternyata. Diubah. Ntar dulu Bapak Ibu. Saya masuk sebagai ini dia. Oh ya, dan juga ini saya memberitahu juga Bapak Ibu, ini kita menggunakan OJS-nya OJS 3 ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah eh, apa namanya mengumpulkan jurnal itu biasanya ada yang berbeda dari OJS ini, berarti dia menggunakan OJS 2 ya. Kalau kita menggunakannya OJS 3 dan saat ini mau masuk ke OJS 4 katanya. Ntar lagi keluar. Tapi mudah-mudahan kita nggak berubah sih di OJS 3 ini saja. Nah, ini nanti tampilannya Bapak Ibu
sebagai editor tuh hanya seperti ini saja ya Bapak Ibu. Hanya arsip, kemudian juga ini apa yang harus dikerjakan ya, atau kewajiban kita ya, atau daftar antrian kita ya. Ini tadi kita lihat yang Hasmah, klik view, kemudian nanti apa namanya, Bapak Ibu bisa melihat artikelnya di sini, di download dulu. Ini ketika saya klik Word, apakah berubah ke Word atau tetap ke Google Chrome ya? Beru- Berubah ke Word. Oke, berubah ke Word ya. Oke. Nah, ini nanti kalau Bapak Ibu lihat, ini kan artikelnya seperti ini ya. Dia kalau kita lihat, dia belum sesuai template nih. Ini template-nya bukan seperti ini kalau jurnal kami. Ya, jadi ini harusnya nanti tidak masuk ke review, tetapi kita tanyakan atau kita hubungi lagi berkaitan dengan apa namanya? Kita minta untuk disesuaikan dengan template yang ada ya, Bapak Ibu. Jadi ini tidak sesuai template ya kalau ini. Dari Pare-Pare ya. Ini memang ada fotonya di belakang kita. Nah, yang seperti ini nanti tidak sesuai, itu harus kita kembalikan dulu. Nanti bisa Bapak Ibu tambah diskusi kepada sisi Audia Hasma. Itu saja revisi jurnal. Kemudian diklik mohon disesuaikan dengan template yang ada. Oke. Kemudian kita klik OK. Nanti dia akan menotis kepada si author tersebut ya. Jadi ini yang ini kayak tidak bisa dilanjutkan untuk contoh ya, karena dia tidak sesuai. Kita balik ke tadi, di submission itu ada tiga kalau nggak salah. Oke, yang ini aja ya. Nah, tadi Bapak Ibu, kalau misalkan sudah sesuai dengan template, kemudian dia juga Turnitin-nya sudah kita Turnitin kan, nanti Turnitin ini biasanya akan muncul sendiri ya, karena kami yang menturnitinkan. Kemudian nanti bisa Bapak Ibu klik di sini ada go to reviewer ya, review proses. Nah, kemudian nanti di review proses ini Bapak Ibu tugasnya adalah sebagai editor ya. Nanti kan sudah muncul ya ini review filesnya. Nanti Bapak Ibu meng-add si reviewernya. Ya. Nah, ini kalau misalkan di jurnal kami itu sudah ada untuk para editor ya. Nanti bisa melihat siapa saja reviewer yang memang bisa dijadikan sebagai reviewer untuk jurnal untuk artikel ini. Ini seperti Ibu Pera, ini kebetulan kayak tadi ada ya di Google Meet juga. Bu Ervina, Bu Ulfa, Pak Tunjung, kemudian Pak Rizky, Pak Nafi, Pak Aris, Pak Zulpia, Pak Maya. Nah, ini ada banyak ya. Nanti tinggal disesuaikan. Kalau bisa dilihat di sini tuh di kanannya itu ada apa namanya? Saya kasih pakai ini. Nah, di sini tuh ada ininya ya, Bapak Ibu. Ada keahliannya, bidang keahliannya. Jadi nanti bisa menyesuaikan kira-kira keahliannya dia itu apa gitu. Ini. Kayak gitu ya. Nah, contoh seperti ini. Ini kan judulnya adalah terkait dengan penerapan hukum pidana pada cybercrime akibat perkembangan fintech di industri perbankan dan mitigasi di Indonesia. Nah, kira-kira apa yang cocok dengan ini? Ini kalau kita lihat berarti kan yang cocok adalah terkait dengan cybercrime atau hukum pidananya ya. Terus kemudian juga fintechnya ataupun juga industri perbankan. Nah, nanti bisa Bapak Ibu tambah reviewer yang sesuai dengan ini. Contoh yang sesuai itu adalah berkaitan dengan nah, bisa yang ini ya. Hukum ketenagakerjaan nih, Pak Aris Rio ya, Agus Santoso. Ini bisa kita select sebagai review. Kemudian nanti tinggal file to be review-nya udah juga ada ya. Nanti tinggal dilihat semuanya ini. Ini sebenarnya otomatis terisi ya Bapak Ibu. Jadi tinggal apa namanya Bapak Ibu klik ke bawah. Kemudian karena ini sudah terisi semua, klik aja add reviewer. Ya. Nah, nanti dia reviewernya akan otomatis terkirimkan email kepada si reviewer tersebut gitu.
ya. Kemudian kita tambah satu lagi karena biasanya satu jurnal itu kita ada tiga apa namanya 3 reviewer ya untuk mereview satu jurnal tersebut ya. Kemudian kita lihat lagi mana yang paling cocok. Nah, mungkin ini ya Pak Junaidi Lubis nih yang berkaitan dengan ekonomi ya, karena tadi terkait dengan perbankan juga. Kita select, kemudian kita add reviewer. Oke, satu lagi mungkin ditambahkan. Nah, kita coba nih yang baru ya, Bu Pera Rimbawani. Ini karena berkaitan dengan sosial dan kemasyarakatan ya, atau ekonomi Islam ya. Pokoknya yang menurut Bapak Ibu paling cocok ya. Coba aja ya ke Bu Pera ya, select reviewer. Jadi mungkin Bu Pera bisa dicek juga pasti udah ada email untuk mereview ya. Nah, ini ya, nanti kalau sudah seperti ini, maka akan ada tulisannya apa namanya? Request send semua ya. Jadi ini tahap sampai review. Kemudian, Bapak Ibu semua, nanti setelah itu para reviewers ini akan mengembalikan hasil reviewnya ya. Kemudian hasil reviewnya itu nanti akan kita klik di sini, kita contoh saja ya langsung ya. Ini harus menunggu dulu ya, nggak bisa langsung. Jadi saya coba yang sudah ada hasil reviewnya sekarang ya. Oke, bentar. Ini Bapak Ibu punten ya agak loncat-loncat karena memang biar tidak merusak alur si jurnalnya juga ya. Jadi kita menyesuaikan. Tadi kan udah sampai di tahap review ya. Ah ini nih si Rahmadina nih sudah ada reviewnya ya. Hmm. Si Abdul, mana ya, Pak Abdul ya. Oke. Nah, ini masuk ya sebagai Pak Abdul, itu dia di Rahmadina ya. Dia sudah ada review yang disubmitnya ya. 2 review sudah disubmit, 1 review itu masih belum. Nah, kalau misalnya dia sudah satu saja, nggak apa-apa Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengirimkan hasil review tersebut kepada para penulis. Sebenarnya satu pun tidak apa-apa ya. Nanti kalau ada review kedua, dimasukkan lagi gitu. Jadi biar si author itu tidak lama untuk menunggunya. Nanti kalau sudah ada review yang masuk, diklik read review atau kita baca dulu reviewnya. Kemudian kita berikan rating di sini ya, bintang 5 atau bintang 4 terserah Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada review filenya dari dia ya atau isi dari si hasil reviewnya nih ya. Kita coba klik dulu ya. Susah nih. Nah, ini review note-nya seperti ini ya. Jadi sudah ada review note-nya. Nanti Bapak Ibu sudah kita berikan ya nanti di websitenya itu juga udah ada untuk review note-nya ya. Jadi seperti ini review note-nya. Karena sudah ada, oke, kita klik confirm ya. Di sini ada rekomendasi dari dia adalah revision required ya, atau harus direvisi. Kemudian nih komenan untuk autornya juga sudah ada nih, sudah banyak sekali ya. Nanti bisa kita kirimkan kepada si autor. Ini kita confirm. Nah, kalau sudah, kemudian jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada si reviewer sebagai bukti bahwa kita sudah menyelesaikannya. Dan ini dibutuhkan sama para reviewer ataupun para editor untuk pembuktian biasanya. Kan kalau misalnya kita BKD Adorem itu ada bukti melakukan kegiatan reviewer ataupun editor ya. Salah satu buktinya adalah ini ya Bapak Ibu, jadi bisa dipakai. Kemudian kita lihat yang reviewer kedua dari Aris Priyo Agus Santoso. Nah, ini juga sama, nanti diberikan rating 5 atau terserah Bapak Ibu. Nah, ini juga sudah ada ya untuk review filenya. Sebenarnya review files itu nggak usah di-download juga nggak apa-apa sih, karena nanti bisa langsung dikirimkan. Kemudian kita klik confirm. Kemudian thank reviewer. Nah, jika sudah, karena ini sudah semuanya 2 yang reviewer thanks-nya ya, atau sudah selesai direvisi, di review, kemudian kita berikan pengumuman kepada si author tersebut. Ya, dengan cara request revision ini ya. Nanti kalau request revision ini diklik, nanti Bapak Ibu pilihnya ini ya, yang ini nggak usah diubah ya, karena ini udah kita tentukan ke nggak usah ke ronde selanjutnya ya. Kemudian kirim send email. Nah, di sini Bapak Ibu tambahkan hasil review dari
si para editor, para reviewer. Nah, dengan klik ini saja. Nanti di bagian emailnya nanti akan ditambahkan tuh dari reviewer A apa, dari reviewer B itu apa. Nah, kemudian di sininya kita klik dari review notes dari si para reviewer. Ada dua tadi ya, karena dua reviewer. Kemudian kita klik record ya di bawah sini. Nah, nanti otomatis dia sudah akan mengirimkan permintaan untuk mereview dari kita ya. Nah, kalau misalkan sudah, nanti hasil revisinya akan muncul di sini Bapak Ibu. Kemudian nanti kalau hasil revisi sudah muncul di sini, Bapak Ibu bisa membaca hasil review tersebut terlebih dahulu, kemudian bisa melihat apakah layak atau tidak untuk dilanjutkan kepada tahapan ini. Kalau misalnya layak, maka bisa klik accept submission yang di sini, ini ya, di kanan tengah. Atau kalau misalnya tidak layak, bisa di decline ya. Ini kita kembalikan kepada Bapak Ibu editor ya untuk accept ataupun decline-nya ya. Kalau sudah di accept, maka nanti akan maju ke copy editing. Nah, tahapan copy editing ini nanti bagian dari rekan-rekan para chief editor ya, karena biar menyesuaikan juga nomor, kemudian sistematika dan juga template-nya yang terbaru gitu. Nah, itu sampai situ untuk tahapan editorial ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk tahapan editorialnya. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Nanti kita sudah buatkan ini ya. Ya nanti akan kita recording juga Bapak Ibu, ini sedang kami recording. Eh, Nanti akan kita buat di YouTube dulu, kemudian kita kirimkan linknya ke Bapak Ibu. Dan juga sebenarnya kami sudah membuat pedomannya juga sih. Ini nggak kelihatan ya pedomannya, sorry. Bentar. Ini sudah kami buat secara PDF. Nanti isinya ya tahapan-tahapan yang akan kita lakukan tadi. Ini ya nanti kami sharekan juga kepada Bapak Ibu sebagai pengingatnya ya. Tuh, mana yang harus diklik, terus kemudian apa yang diisi, mana yang perlu untuk direview dan lain sebagainya ya. Nanti sudah kami kirimkan juga melalui email. Begitu juga dengan hasil Zoom-nya ya. Oke. Kalau untuk important date-nya itu di tidak usah diubah saja Pak. Kalau misalkan memang tidak ingin buru-buru ya. Jadi biasanya kalau important date-nya sudah eh, diatur terlalu dekat, itu biasanya nanti kalau dia tidak mereview dalam waktu sebelum important date itu, dia bakalan basi atau overdue ya. Jadi batas akhirnya sudah habis dan akhirnya nggak bisa mereview. Jadi lebih baik memang important date-nya tetap di segitulah saja Pak. Itu udah maksimal, biasanya 2 minggu gitu. Tapi kalau misalkan kita sendiri sih mengharapkan Bapak Ibu bisa mereview dalam waktu 3 sampai 7 hari gitu. Oke. Kemudian Bapak Ibu, satu lagi mungkin ya, kalau ada mau bertanya silakan. Nanti setelah ini kita yang pedoman untuk reviewernya ya, tadi kan editor ya, sampai tahap ke accept submission atau decline ya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah atau sering mungkin ya untuk menulis jurnal ya, tahapannya lama karena memang itu banyak tahapan yang harus dilakukan dan banyak yang harus diperiksa gitu. Jadi agak lama dan itu membutuhkan bukan hanya satu orang, tetapi memang membutuhkan 2 sampai 3 orang. Bahkan tadi reviewernya 3 harus menunggu reviewernya dulu, kemudian ada si editornya juga mengedit ataupun melihat, kemudian nanti masuk ke tahap copy editing dan lain sebagainya. Makanya satu jurnal itu biasanya bisa hampir 2 bulan sih ya kalau yang baiknya itu ya. Kalau yang agak lama biasanya hampir 1 tahun, 2 tahun itu karena memang jurnal yang masuk adalah banyak gitu. Kemudian kita lanjut mungkin ya untuk tahapan reviewnya. Ini saya izin share screen lagi. Tahapan review, tahapan review. Oke, Bapak Ibu. Nah ini tadi sudah ya. Kita coba masuk sebagai siapa nih ya? Rizky udah. Oke, ini aja ya, Mas Rizky ya.
Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, ini sebagai seorang reviewer ya, nanti ketika login, kemudian nanti bakal masuk seperti ini ya, hanya ada dua ya, kewajiban atau daftar tunggu, kemudian arsip ya. Nah, kita tadi yang ini ya, kita klik view yang ini. Nah, nanti akan seperti ini Bapak Ibu untuk tampilannya ya, kalau untuk si reviewer. Nah, ini nanti bisa dilihat request for review-nya, kemudian artikel titelnya, abstraknya, kemudian repo-tipenya. Nah, di sini ada review files. Nanti eh, Bapak Ibu bisa klik saja ini sehingga nanti bisa mereview artikel tersebut ya. Nanti bisa dilihat di sini ya. Nah, ini kan nih, ini hasil dari si editor ya dikirim ke kita ya. Ini yang harus kita review nih. Tuh. Ini nanti bahan utama untuk previewnya ya. Kemudian kalau sudah maka klik yes I agree ya. Kemudian accept review dan continue to step 2. Nih, kemudian nanti akan ada guideline-nya. Kalau Bapak Ibu ini kan biasanya pakai bahasa Inggris ya. Kalau mau diubah bahasa Indonesia juga bisa sih. Tinggal diklik aja di kanan ini ya. Biar terserah Bapak Ibu saja ya. Nah, silakan review artikel berikut dengan ketentuan sudah sesuai dengan template yang diberikan, sudah sesuai dengan substansi yang ada, sesuaikan dengan form review berikut. Baik dan buruknya artikel akan ditentukan oleh reviewer ya. Jadi reviewer bebas untuk melakukan penilaian sesuai dengan kompetensi reviewer. Kita menyerahkan pada Bapak Ibu ya nanti. Nanti kemudian klik ini nanti akan mengarah kepada apa tuh namanya review note-nya ya. Ini karena saya sebagai yang pegang akun jadi kayak gini ya. Nanti tinggal di download aja ya Bapak Ibu. Download review note-nya. Kemudian kalau sudah di download bisa lanjut ke tahap 3 ya. Ini kita ubah lagi ke bahasa Inggris ya. Continue to step 3. Nah, di sini nanti bisa untuk download lagi. Reviewer guideline ini yang ini ya, sama aja sama ini ya, cuma balik ke sini doang dia. Bisa juga kalau mau balik ya, mau download. Kemudian di sini ada catatan untuk author dan editor, catatan untuk editor saja, kemudian untuk upload review files ya. Kemudian terakhir ada recommendation. Nah, ini kita lihat terlebih dahulu. Untuk catatan author dan editor ini Bapak Ibu harus sesuaikan dengan si apa nih namanya si artikelnya ya, Bapak Ibu. Nah, ini nanti kan Bapak Ibu cek dulu tuh artikelnya. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat hasilnya bagaimana untuk artikel tersebut. Ya. Kemudian nanti dicatat apa saja kekurangannya. Contoh, abstraknya kurang banyak atau abstraknya tidak memenuhi unsur latar belakang, identifikasi masalah, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan rekomendasi tidak ada gitu. Atau mungkin di latar belakang kurang mendalam, harus ada kejelasan antara de facto sama de jure-nya. Harus ada korelasi antara yang terjadi di dunia nyata dengan yang seharusnya terjadi di dunia hukum seperti itu. Atau mungkin di kesimpulan hasil pembahasannya kurang gitu. Nah, untuk editor online ini biasanya cuma dicantumkan artikel ini memenuhi persyaratan, boleh dilanjutkan untuk direview. Untuk dilakukan apa namanya publik publish. Nah, kemudian nanti upload filenya di sini ya Bapak Ibu. Ini saya sudah menyiapkan sebenarnya untuk apa namanya itu. Bentar, saya udah menyiapkan untuk review note-nya yang bakal saya jadikan contoh. Tadi itu juga sih sebenarnya. Hmm, nah ini saya share lagi. Saya nggak bisa saya share langsung ya. Ini kok nggak bisa langsung. Nah, ini contoh review note-nya ya, yang berkaitan mitigasi risiko. Nanti di review note itu ada beberapa aspek, seperti titel. Titel itu judul ya. Judul itu biasanya panjangnya harus 15 kata atau 16 kata maksimal. Ya. Jadi di atas itu nggak boleh, tapi di bawah itu boleh ya. Nah, ini judulnya terlalu panjang, maka harus dikurangi. Kemudian abstrak. Abstrak itu harus 200 sampai 250. Lalu kita juga menggunakan book Antiqua 12, ukurannya 12 ya.
Kemudian introduction-nya apa? Biasanya itu berkaitan dengan latar belakangnya itu kurang sesuai atau kurang menggigit atau bagaimana terserah Bapak Ibu nanti. Metode metode penelitiannya itu kurangnya apa atau jangan-jangan dia hanya melampirkan metode saja tanpa dijelaskan metode penelitiannya itu harus seperti apa. Nah, nanti untuk di review note ini Bapak Ibu boleh memberikan masukan positif, boleh masukan negatif ya. Boleh memberikan masukan yang apresiasi sifatnya. Seperti contoh metodologi penelitian sudah bagus karena menyampaikan ini. Nah, itu bahkan lebih bagus lagi. Atau boleh juga negatif yang seperti harus ditambahkan masalah terkait apa. Yang contoh kayak ini kan. Ini bisa ditambahkan terkait good management practice di perkebunan sawit atau kepatuhan hukum di perkebunan sawit dan keberlanjutan sosial. Terus conclusion-nya bibliografi writing special note. Nah, kemudian terakhir diberi tanda di sini. Ada kita 3 pilihan kalau di review note ini. Accepted atau diterima. Kemudian ada accepted with some revision by author. Diterima tetapi harus direvisi dulu sama si author. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ini sudah bagus banget, ya udah langsung terima aja. Kita nggak bakal lanjutkan ke request revision. Nanti langsung kita lanjutkan ke publikasi. Tapi kalau Bapak Ibu melihat artikel ini punya potensi, maka bisa untuk dilakukan penerimaan tetapi harus direvisi oleh si penulis. Kemudian yang ketiga, kalau ternyata ini artikel sudah nggak bisa ditolong, itu di-reject aja Bapak Ibu. Apa namanya? Ditolak, decline atau dikembalikan. Nah, ini nanti boleh diisi boleh enggak ya. Biasanya nggak usah dikasih tanda tangan karena ini kan kita menggunakan anonim ya. Jadi nggak usah dikasih tanda tangan. Ini cuma sebagai ini aja, tanda aja gitu. Atau tanda tangan aja boleh, tapi nggak usah pakai nama. Karena biasanya namanya itu yang agak dilihat nggak sebagai anonim. Itu Bapak Ibu ya, ini contohnya. Atau ini cara pertama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh seperti ini. Atau kalau misal Bapak Ibu mau, ini juga biasanya beberapa reviewer kami itu melakukan hal ini. Dan itu nggak apa-apa, diperbolehkan. Nah, contoh kalau misal Bapak Ibu mau langsung untuk mereview di sini. Tinggal diklik ini aja. Kemudian klik komen. Ya, agak lama nih. Nah, komennya apa? Judul terlalu panjang. Harap dikurangi 15 kata. Nah, nanti kalau sudah semuanya sudah Ibu kasih komen, Bapak Ibu kasih komen, kemudian ini di-save sebagai PDF, kemudian itu yang di-upload ya. Jadi boleh keduanya boleh ya, mana saja boleh, boleh pakai review notes atau boleh pakai yang ini. Tapi kalau saya sarankan sih pakai review note ya. Tapi kalau mau ini lebih nyaman, mungkin lebih gampang buat Bapak Ibu ya silakan saja. Gitu. Kalau sudah, nanti di tahap ini tadi ini ya review note-nya. Bisa nggak ini saya copy ya. Biasanya kalau saya sih tinggal ini aja saya masukin. Tapi kalau Bapak Ibu mau diubah yang lainnya juga boleh ya. Nah, nanti kan ini untuk author ya. Kemudian di review filesnya, ini kita klik upload. Kemudian kita kirimkan. Mana tadi ya? Nggak ada ya, sorry. Ini saya stop share dulu ya, sorry. Kita kirimkan yang artikel yang tadi mau kita review. Yang sudah kita review ya. Oke, ini udah. Ini mohon maaf saya agak gaptek sedikit nih sama Zoom. Udah lama nggak Zoom soalnya Bu. Nah, nanti kan sudah keklik nih review note-nya nih apa. Kemudian kita klik continue. Nah, ini nggak usah diubah, continue lagi. Habis itu complete. Nah, nanti di sini udah terupload ya. Kemudian review discussion ini mau Bapak Ibu isi silakan kalau ini terkait dengan reviewnya ya. Tapi kalau saya biasanya enggak ya, langsung aja saya kirimkan. Rekomendasinya apa? Accept submission, revision required, resubmit atau apa? Biasanya cuma 3 nih, decline, revisi atau diterima. Karena tadi saya bilangnya direvisi ya, saya klik revisi ya. Kemudian klik submit review. Habis itu klik OK. Maka sudah selesai untuk tahapan reviewnya. Nah, ini bisa lihat ya, review submitted ya sudah. Kemudian kita back to submission. Nanti bisa dilihat di sini reviewnya sudah dikumpulkan. Dan nanti kalau Bapak Ibu buka sebagai akun editor, pasti sudah ada tulisan reviewnya sudah dikirimkan.
Seperti itu. Dan ini juga sekaligus mengakhiri untuk tugasnya si reviewer. Oke, Bapak Ibu, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan editorial sama reviewer. Sambil saya kirimkan daftar hadirnya ya. Monggo Bapak Ibu untuk diisi. Nanti diisi sebaik mungkin atau sebenar-benar mungkin. Lalu untuk sertifikat kegiatan hari ini akan kita kirimkan paling lambat minggu depan ya Bapak Ibu. Bentar. Daftar hadir BIMTEK. Nah, mangga kalau misalnya ada yang mau bertanya. Ya, silakan Ibu Tria. Baik, selamat pagi. Bapak izin bertanya terkait dengan tem kita melakukan review atau melakukan editor, itu apakah ada jangka waktunya atau ada notif dari OJS? Dan pertanyaan kedua, untuk email dan juga password, saya belum menerimanya melalui email, baik di spam email maupun di email yang umum. Mungkin itu sejauh ini. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Oke, Bu. Kalau yang pertama, untuk jangka waktu terlebih dahulu ya. Ntar ini saya buka lagi aja. Ini nanti file ini akan saya kirimkan semua ya. Jadi nanti saya akan emailkan ke Bapak Ibu semua. Pertama file pedomannya, kemudian yang kedua YouTube-nya, dan yang ketiga adalah sertifikat dari kegiatan ini ya. Paling lambat 1 minggu ya Bapak Ibu, ngapunten. Karena takutnya kalau saya janjikan besok nggak tercapai. Nah, untuk alur peer review-nya biasanya kita adalah 3 sampai 7 hari ya, Bu Tria. Nanti bisa menyesuaikan aja, mudah-mudahan sih bisa selesai dalam 3 sampai 7 hari ini. Jadi 1 minggu. Ini bukan hari kerja ya, tapi 1 minggu hari biasa ya, hari berjalan. Kemudian nanti itu untuk reviewer ataupun editor, itu semuanya akan tugasnya itu adalah melalui email. Jadi dikirimkan via email. Kemudian nanti email itu bisa Bapak Ibu lihat pekerjaannya di OJS gitu. Jadi kita akan mengirimkannya via email dan itu memang otomatis dari si OJS. Tapi kalau Bapak Ibu iseng ingin melihat apakah ada kerjaan ataupun ada reviewernya, itu bisa langsung cek ke OJS saja. Tapi insya Allah kita bakal tetap selalu kita kirimkan via email. Kalau ada tugas review atau tugas editor gitu, Bu Tria. Terus kemudian kalau untuk yang belum mendapatkan emailnya, nanti bisa kontak ke CP kami ya Bu, yang ada itu. Baik, Bapak. Terima kasih. Ya siap sama-sama Ibu. Soalnya itu di tangannya kontak person kami kalau untuk yang ininya. Oke, silakan Pak Lembok, monggo. Ini kayak editor lama ya. Ya, Pak, saya mau tanya, Boleh Pak. salah satu benefit dari bagi kita sebagai reviewer atau editor kan kita free publish 1 kali, Pak ya. Nah, Pak, ketika kita submit artikel kita, apakah artikel kita akan tetap melewati proses seperti biasa, Pak? Oke, saya izin menjawab ya Pak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ini memang memiliki apa tuh ya benefit ya, benefit terkait dengan boleh untuk mensubmit satu artikel ya dengan free ya, memang gratis ya. Karena memang ini jurnal kita jujur memang ini karena jurnal NGO atau yayasan foundation, dia itu memang ada biaya bayar ya. Nah untuk Bapak Ibu yang review sama editor tuh gratis, silakan saja. Yang penting nanti sesuaikan dengan ini dan memang tetap harus melalui tahapan editorial review itu. Tapi yang mengeditor dan juga mereview pasti bukan Bapak Ibu ya, pasti orang lain ya gitu. Jadi tetap tahapannya sama Pak Lamban. Tapi nanti agar lebih dipercepat, nanti mungkin ketika sudah submit bisa langsung infokan ke editor chip editornya. Jadi kan Bapak Ibu sudah dihubungi sama chip editor masing-masing jurnal ya. Nah, itu nanti bisa Bapak Ibu bilang, Pak, punten saya sepertinya ingin memasukkan artikel saya di jurnal apa nih? Mau di jurnal yang Bapak Ibu lagi kelola boleh, atau mungkin Bapak Ibu ngeliat nih jurnalnya, oh saya karena hari semester ini saya pengen nulisnya tentang hukum Islam, tapi saya sebagai editor di hukum biasa, udah saya mau masukin ke hukum Islam aja. Nah itu juga boleh. Yang penting nanti ngobrol aja sama
chip editornya biar agak lebih dipercepat gitu. Karena kan kadang kita itu juga bingung ya, itu yang memasukkan apakah editor, reviewer, atau siapa gitu ya. Jadi biar lebih memudahkan kami, nanti setelah submit, mohon untuk dikonfirmasi juga. Dan juga tadi ya, kalau bisa menggunakan bahasa Inggris, karena memang akan kita ajukan kepada Scopus untuk beberapa jurnal itu ya. Gitu. Dan memang Scopus ini sebenarnya mintanya abstraknya bahasa Inggris saja, tetapi katanya kalau isinya pun bahasa Inggris, meskipun bahasa Inggris yang karena kita bukan penutur asli ya, jadi bahasa Inggrisnya mungkin masih kacau menurut mereka, bukan bahasa Inggris ilmiah, itu nggak apa-apa. Yang penting adalah menggunakan bahasa PBB gitu. Jadi gitu Pak Lambok ya, jadi tetap ada proses editorial review-nya. Oke. Oke, mungkin Bapak Ibu lagi ada yang mau bertanya? Oh ini ada dari Pak atau Bu Nur ya, Pak ya, Pak Nuril Rahman ya. Untuk jurnal kami itu kebetulan yang volume 2 nomor 1 semuanya sudah ada ISSN-nya. Begitu juga medical ya, kemarin ada yang bertanya medical itu sudah keluar ISSN-nya baru semalam. Alhamdulillah setelah setahun dia revisi masuk akhirnya udah keluar. Tapi untuk jurnal yang baru ada 5 jurnal nih, ada jurnal Sosiale termasuk, kemudian Tasfiyah, Jurnal Hukum Islam, itu semuanya belum ada ISSN-nya Bapak Ibu. Nanti ISSN itu akan diajukan setelah ada 5 artikel yang masuk. Dan jangan khawatir, ISSN itu melekat pada terbitan pertama langsung. Ya. Jadi, misalnya Bapak Ibu masukkan di jurnal Sosiale, belum ada ISSN-nya, itu nanti akan langsung ke bawah sama ISSN ketika ISSN-nya muncul. Karena memang harus ada 5 artikel dulu. Begitu juga nanti dengan Garuda dan Scholar, itu langsung terbawa untuk masuk ke dalam Garuda sama Scholar-nya. Kayak gitu ya Pak Nuril ya. Jadi masih ini. Izin Pak, untuk editor dan reviewer ini apakah ada grup untuk memudahkan komunikasi? Untuk grup nanti mungkin akan dibuat atau tidak dibuat ya, itu tergantung pada chip editornya masing-masing ya. Nanti mungkin bisa dihubungin seperti Ibu Titan nih, kebetulan ada di sini juga ya, Bu Titan, Bu Siti Masyitoh, kemudian Ibu Haula Lutfia, kemudian Bu Medina ini juga ada. Nanti bisa dihubungi atau mungkin seingat saya sih kemarin ada beberapa chip editor yang bilang mau dibuat grup juga untuk memudahkan. Tapi ada beberapa juga yang bilang via email saja. Jadi nanti itu tergantung dari chip editornya ya Bapak Ibu. Kalau dari kami mungkin akan lebih banyak mengkontak Bapak Ibu adalah melalui email ya. Karena kami punya email Bapak Ibu semua, tinggal dikirim aja secara langsung gitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Setelah direview dan direvisi author, apakah harus dikirim lagi ke reviewer atau otomatis di ACC? Kalau misalkan untuk ini, Bapak Ibu editor, tadi saya bilang ya kalau misalkan ada 3 pilihan ya. Kalau memang merasa itu jurnalnya artikelnya sudah bagus, maka bisa di ACC untuk dilanjutkan copy editing nanti oleh tim dari chip editornya. Ada copy editor sendiri kita. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu melihat jurnal yang tidak bagus, maka itu bisa ditolak atau decline. Nah, satu lagi, kalau misalkan Bapak Ibu melihat ini jurnal bagus, tetapi masih harus direvisi, itu bisa untuk direvisi required lagi ya. Nanti bakal dimunculkan ke sana untuk direvisi ulang gitu. Jadi boleh ketiganya. Tapi ya saran saya kalau habis direvisi dan itu tidak ada problematika yang mayor, kalau cuma masalah template, itu biasanya nanti template akan kami benarkan lagi sih untuk penomoran dan lain-lain. Itu sebaiknya di ACC saja. Tapi kalau ini kayak substansinya agak ngaco dia atau kayaknya ini tulisannya terlalu pendek dan lain sebagainya itu ya di decline saja Bapak Ibu. Karena kita ya memang kan harus sesuai dengan kode etik penelitian ya atau penulisan karya ilmiah gitu. Oke, ada lagi? Saya ingatkan juga untuk jangan lupa mengisi daftar hadir ya, karena ini untuk keperluan administrasi kami dan juga kepentingan kami nanti untuk mengirimkan sertifikat kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bisa sebagai pembantu di BKD atau Rembun Bapak Ibu. Oke, silakan Pak Aslan. Oke, terima kasih Pak. Izin bertanya, kalau semisal saya punya 2 artikel nih Pak. Tadi kan Bapak bilang kalau editor ataupun reviewer itu boleh submit atau free 1 artikel kan Pak. Nah, kalau misal katakan saya punya 2 artikel Pak,
Terus kemudian saya pengen dipublikasikan misalnya masih dalam naungan Sinesia. Jadi misalnya satu di jurnal katakanlah jurnal Tech, kemudian yang satunya di jurnal Nature misalnya, itu boleh nggak Pak? Kalau seperti itu modelnya? Boleh Pak, tapi kami memang hanya memberikan free-nya itu di satu jurnal saja. Nanti Bapak pilih saja, misalkan di jurnal, kan ini sebenarnya ada harganya berbeda ya Pak antara jurnal yang volume 2 sama volume 1. Karena volume 2 itu kan sudah indeksasinya udah internasional ya di Copernicus. Kalau volume 1 itu masih belum. Jadi harganya berbeda ya. Nanti mungkin Bapak tinggal pilih aja kira-kira mana yang mau gratis, mana yang mau itu berbayar. Terus mungkin kalau Bapak karena editor dan reviewer ya, kalau misalnya nanti menulisnya menggunakan bahasa Inggris tetap akan mungkin ada pengurangan harga sih Pak untuk ini. Jadi tidak tidak 100% sama dengan author yang bukan editor atau reviewer ya. Bisa jadi pengurangan harga sekitar 50% Pak. Gitu. Jadi nanti tinggal dipilih Pak, mana yang mau digratiskan, mana yang mau berbayar. Saya ingatkan juga satu autor itu tidak boleh terbit di satu volume yang sama ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nih Bapak Aslan sudah ngirimkan di Text atau sebagai ini ya author di Text, itu nggak boleh ngirim lagi untuk tahun itu karena bisa jadi nanti dikiranya terlalu banyak satu artikel itu ya, satu author itu. Kecuali kalau sebagai nama kedua itu masih boleh. Tapi kalau nama pertama itu tidak boleh di satu jurnal yang sama, satu volume itu ada dua orang author nama pertama gitu. Itu Pak Aslan yang mudah-mudahan ngerti atau jelas ya. Pak, mohon izin bertanya, bisakah Pak? Boleh, silakan Bu Ika. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Menanyakan tadi, Pak, katanya kan kalau kita submit itu gratis satu ya. Nah, satunya ini hitungannya setiap tahun, setiap volume, atau gratis setiap satu itu selama kita menjadi reviewer dan editor. Oke, ini kalau misalnya kita merujuk dari IA yang Bapak Ibu tanda tangani ya, karena sebenarnya di IA sudah kita tulis, satu editor atau reviewer boleh mempublish satu per tahun, ya. Jadi karena memang kita hitungannya satu per tahun ya, soalnya kita takutnya kalau dua itu nanti bisa bertabrakan ya. Tapi Bapak Ibu perlu dilihat untuk IA ataupun SK itu kami hanya meng-SK-kan Bapak Ibu satu tahun saja. Nanti setelah kami melihat nih misalkan nih tahun Desember 2025 ini ternyata Bapak Ibu semua memiliki kinerja yang bagus, maka itu akan kami tanyakan apakah mau di SK-kan lagi atau tidak ya. Contoh kayak misalkan dari hasil reviewnya, oh dia sering mereview, reviewnya tidak telat dan lain sebagainya, maka itu bisa jadi akan kita SK-kan lagi. Nah di SK selanjutnya itu boleh mempublish satu lagi Bu Ika. Jadi satu itulah per tahun gitu. Dan memang batas editor reviewnya itu hanya satu tahun ya, karena memang biasanya kan SK itu diperbaharui setiap tahun ya. Tapi ini ngapunten sebelumnya, kalau ternyata ada Bapak Ibu yang editor atau reviewer yang tidak menjalankan tugasnya, maka otomatis tidak kami perpanjang. Dan nanti namanya akan kami hilangkan dari editorial boardnya atau review boardnya di jurnal gitu. Itu mungkin Bu Ika, semoga menjawab. Oke, silakan Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya, mumpung masih ada waktu. Oke, mungkin 8 lewat 10 kita akhiri kalau misalnya tidak ada pertanyaan dan mungkin minta izin Bapak Ibu untuk bisa on cam untuk kami dokumentasikan. Oke, mangga kalau misalnya ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Pak bertanya, Boleh Bu Intan, silakan. formnya ini saya buka kok nggak berhasil-berhasil ya? Atau punya saya saja yang bermasalah atau gimana ya Pak? Google Form-nya ya. Eh, Iya, di sini sih sudah ada 48 Bu yang menjawab Bu. Apa bisa dicoba ulang lagi Bu? iya masih belum berhasil di saya. Mungkin trouble lain mungkin.
Kalau tidak di copy, kemudian dikirim, digunakan Chrome ataupun apa namanya aplikasi lainnya Bu coba. Biasanya itu karena aplikasi. Oke, silakan Pak Nuril. Ya, terima kasih. Eh, saya Nuril ini ya yang diterima di reviewer jurnal sosial Pak. Kemarin setelah saya menerima ini username dan password finalnya, kan saya coba buka di OJS-nya. Nah, saya lihat semua sudah ada untuk kelengkapannya, tapi untuk yang nomor ISSN-nya belum ada ya Pak ya. Itu masih proses atau gimana? Oke, ini Itu aja Pak. SSN sosialnya ya Pak. Iya, Oke, untuk ISSN kami memang pengajuannya itu adalah setelah 5 artikel terbit Pak. Jadi kebetulan nih ada 4 jurnal kami yang memang masih baru volume 1 nomor 1. Jadi memang belum ada terbitan artikel. Nah, nanti untuk 5 jurnal tersebut itu akan kita ajukan ISSN-nya berarti bulan apa ya? Mei Pak. Nanti Mei kan itu terbitnya ya. Juni, insya Allah Juni kita akan ajukan Pak. Dan biasanya sih kalau nggak ada revisi itu 1-2 minggu terbit Pak ISSN-nya. Jadi memang 5 jurnal itu memang belum ada ISSN-nya karena masih jurnal baru. Dan nanti itu akan auto ngikut ke terbitan sebelumnya Pak. Jadi langsung memiliki ISSN di terbitan pertama gitu. oke. Baik Pak, terima kasih. Mungkin satu lagi Pak. Mungkin agak saya ketinggalan tadi ya gabungnya. Terkait ini apa namanya untuk edisi terbitannya untuk sosialis sendiri itu setahun ada berapa terbitan, Mbak? Oke, kalau kami semua jurnal satu volume itu adalah 2 kali terbitan ya Pak. Jadi 2 nomor. Nah, tadi sekalian ini menjawab ya, ada yang bertanya satu nomor itu berapa jurnal ya terbit pada setiap volume. Jadi kalau satu nomor itu biasanya kita terbitnya di angka minimalnya adalah 5. Karena memang syarat minimal satu jurnal itu dikatakan sengkap, itu adalah 5 terbitan per nomor ya, bukan per volume. Satu volume berarti setahun itu 10 terbitan. Tetapi kalau untuk maksimalnya kami memberikan jatah di angka 15. Jadi 5 sampai 15 per nomor. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengumpulkan semua di terbitan pertama ya masih bisa diakomodasi. Tapi kalau ternyata sudah lebih dari 15 mungkin kita izin untuk dipindahkan ke nomor selanjutnya gitu. Ini kan saya rasa Bapak Ibu yang mendaftar sebagai editor atau reviewer kan dosen-dosen ataupun praktisi yang aktif ya dalam menulis karena mengerti bahwa saya ini adalah hal yang urgent ya untuk reviewer sama editor. Nah, silakan saja kalau misalnya memang ada tulisan gitu. Baik, terima kasih, Pak. Siap, sama-sama Pak Nuril. Oke, silakan Pak Mirza. Oh ya Pak, baik. Terima kasih atas waktunya. Suara saya bisa didengar ya Pak? Oke, bisa Pak. Ya, jadi perkenalkan saya Mirza dari Politeknik Negeri Jakarta. Saya salah satunya adalah reviewer dari jurnal Inspirasi. Yang ingin saya tanyakan itu dalam jangka waktu 3 bulan saya itu sering menerima notifikasi permintaan untuk mereview. Untuk saat ini saya sudah kira-kira kalau dari rekam jejak di OJS-nya itu ada 6 artikel, 3 di antaranya itu sudah masuk arsip ya. Berarti sudah disetujui dan ada yang sudah diterbitkan. Lalu tadi saya juga menerima notifikasi lagi bahwa ada permintaan untuk mereview. Jadi yang ingin saya tanyakan itu apa kewajiban reviewer itu ada berapa banyak yang harus direview, Bapak? Oke, siap. Makasih Pak Mirza. Kewajiban reviewer itu sebenarnya Pak, kalau ini kan melihat dari jumlah reviewernya ya, kalau inspirasi itu artikel yang masuk tuh banyak Pak. Jadi memang banyak sekali nih. Ini 2 jurnal kita yang terkenal itu Inspirasi sama Benefit ya dari ekonomi. Itu autornya banyak yang mensubmit di situ. Nah, ini bakal berpengaruh pada reviewer yang mereview karena satu artikel itu harus direview oleh 3 reviewer Bapak Ibu. Nah, tapi ya tadi saya kembali ya, kalau misalnya udah ada 1 reviewer yang mengembalikan atau 2 reviewer yang mengembalikan, itu tetap akan kita berikan kepada si autor. Jadi biasanya 1 nomor itu Bapak Ibu nanti untuk para reviewer
itu akan mereview sekitar 3 sampai 5 artikel. Tapi ini dikembalikan tergantung seberapa banyak apa namanya autor ya yang mereview. Lalu nanti kalau misalkan sudah mereview, kalau Bapak Ibu sudah mereview dan itu nanti kan bakal masuk ya catatannya ya apakah sudah direview atau tidak. Ini sebenarnya kalau Bapak Ibu mereview ya alhamdulillah, kalau tidak mereview sebenarnya tidak apa-apa. Tapi nanti jadi catatan untuk apa namanya dilanjutkan atau tidak reviewernya, editor ataupun reviewernya nanti di akhir tahun gitu Bapak Ibu. Jadi kalau untuk pertanyaan Pak Mirza tadi, kita biasanya satu nomor itu 3 sampai 5 artikel yang mungkin akan direview ke Pak Mirza atau Bapak Ibu semua. Itu Pak Mirza. Oh iya Pak, terima kasih. Oke, makasih banyak Pak Mirza. Kemudian dari Pak Saud. Oke Pak, terima kasih kesempatannya. Saya Saud Barulitua Pandiangan Pak dari reviewernya Benefit Pak. Saya ingin bertanya Pak tentang eh, untuk media publikasi pelaporan BKD di Sister Pak. Kan saya sudah coba masukin pertama benefitnya aja sama lebih lengkapnya lagi gitu kan Pak. Ada Benefit Journal of Economics and Tourism kan Pak. Namun saya tidak menemukan Ada Pak, ya? menemukan di bagian pencarian. Itu kira-kira solusinya gimana ya Pak? Makasih Pak. Oke. Nah, ini memang Pak untuk jurnal kami karena ini masih jurnal baru ya, itu belum masuk ke dalam sisternya Dikti. Soalnya ini sebenarnya kelemahannya ya saya lihat ya. Kalau misalkan indeksasi Indonesia itu biasanya ada jangka waktunya Pak. Jadi kayak dia buka nih dari tanggal segini sampai tanggal segini untuk memasukkan nama-nama jurnal ke sistem Dikti. Kemudian dari tanggal segini sampai tanggal segini untuk diakreditasi oleh Sinta. Sementara kalau luar negeri itu biasanya bebas, nggak ada jangka waktunya. Nah ini kelemahannya kalau Indonesia itu harus nunggu waktu. Nah kebetulan waktu kemarin itu ketika penginputan dari BKD untuk dimasukkan nama jurnalnya ke Sister itu adalah di awal tahun Pak, di bulan Februari atau Maret. Sementara jurnal kami belum ada yang terbit waktu itu. Jadi mau tidak mau tidak ada yang bisa kami ajukan karena belum ada yang terbit sama sekali. Sehingga kalau Bapak Ibu nyari nama jurnalnya itu pasti tidak ada di Sister ya. Itu Bapak Ibu. Tapi ya nanti kami usahakan sih di tahun ini kalau misalnya nanti ada penginputan untuk Sister akan langsung kami inputkan yang sudah terbit artikelnya gitu. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu mencari itu bakal bisa ketemu ketika ditulis nama benefit itu nanti langsung ketemu benefit jurnal apa gitu. Nah, untuk solusinya untuk saat ini nanti Bapak Ibu tulis saja itu jurnal penelitian atau jurnal ekonomi, sesuaikan saja sama apa namanya scoop dari Bapak Ibu saja. Jadi nanti itu dia kayak misalnya benefit kan jurnal ekonomi dan turis ya. Maka Bapak Ibu tulis aja masukkan data-datanya semua kemudian tulis jurnal ekonomi. Itu aja Bapak Ibu. Nanti yang penting di BKD itu adalah Bapak Ibu memiliki SK editor reviewernya itu sebagai bukti dan juga bukti Bapak Ibu sudah melakukan reviewernya gitu. Itu Pak Saud ya. Ya Pak, berarti Pak diambil aja yang filternya masih ada dekat-dekat dengan ekonomi atau tourism ya Pak ya? Betul, diambil saja yang Siap. paling dekat saja. Nanti Oh iya, kalau ada bukaan langsung kita masukkan Pak, karena kemarin memang tidak bisa dimasukkan, soalnya belum ada iya, artikel. iya. Oke Pak, betul Pak. Pak, sekali lagi Pak, terakhir Pak. Oke. Tadi kan ini bisa dikoreksi Pak, kalau mungkin tadi saya kalau nyimaknya kurang fokus Pak. Tadi saya lihat di penjelasan Bapak, karena saya sebagai reviewer ya Pak ya, itu ada dilampirkan file Turnitin ya Pak ya, hasilnya ya Pak ya. Ya, Mohon maaf Pak, izin sebelumnya. Kalau saya Pak beberapa kali nge-review Pak tidak dilampirkan gitu Pak. Tapi kalau boleh Pak nanti next di kemudian harinya itu eh, dilampirkan gitu Pak. Biar walaupun saya punya akunnya juga gitu Pak ya. Maksudnya biar biar sekalian langsung dilihat gitu kan Pak hasilnya. Mungkin itu aja Pak ya. Makasih Pak. siap Pak. Nanti mungkin saya infokan juga untuk ke editor sama chief editor ya, untuk melampirkan hasil Turnitinnya ya, biar jelas memang yang masuk ke reviewer itu minimal sudah melalui tahap plagiasi ya. Nanti kalau reviewer mau menturnitin ulang, itu boleh aja ya. Tapi yang jelas sudah ada keterangan bahwa itu memang sudah di bawah 25% ya. Baik, siap Pak Saud, makasih masukannya. Makasih Pak ya, ya Pak ya. Makasih Pak. Oke, Bapak Ibu semua mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan?
Kalau sudah tidak ada, nanti mungkin bisa kita obrolkan lagi lebih lanjut mungkin bersama dengan chip editornya masing-masing, atau kalau nanti ada kendala bisa menghubungi CP kami, kontak person kami, atau mungkin bisa DM ya. Kalau DM itu megang kayak ngapunten Bapak Ibu tuh megang kayak masih anak muda ya, soalnya admin kami. Kalau yang CP ini memang sudah dosen juga, jadi bahasanya lebih beda mungkin ya antara yang di DM sama ini ya. Lalu Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, monggo bisa dibuka dulu untuk kameranya, kita lakukan sesi dokumentasi. Dan juga tadi Bu Intan sudah bisa untuk absen? Udah, Pak. Terima Oh, kasih. oke, Alhamdulillah. Soalnya kalau nggak ada absen itu kita agak sulit nanti menentukan mana yang mengikuti dan mana yang tidak untuk pemberian sertifikatnya. Oke, kalau gitu bisa dilihat ke kamera. Saya izin untuk share screen. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi untuk selanjutnya. Ya, karena ada 2 slide, jadi ini ya. Bisa lihat ke posisi kamera. 1, 2, 3. Ya, oke. Terakhir, 3 slide ternyata. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kerjasamanya hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini juga bernilai ibadah karena untuk peningkatan penelitian dan juga pengabdian masyarakat di Indonesia ini sendiri. Nanti kalau misalkan ada kekurangan ataupun hal-hal yang perlu dibicarakan, nanti bisa hubungi ke kontak person kami. Lalu juga kami minta kerjasama Bapak Ibu semua sebagai editor dan reviewer selama 1 tahun ini. Mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Lalu juga ditunggu ya Bapak Ibu, artikel Bapak Ibu semua untuk dimasukkan ke jurnal kami. Sehingga ya nilai plusnya bukan hanya jadi editor dan reviewer, tapi juga bisa publish hasil penelitian ataupun hasil pemikiran Bapak Ibu di jurnal kami. Itu saja mungkin untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.